Baik, 5 cara menaikkan keuntungan usaha. Artinya awalnya saya sebetulnya kepingin 5 cara ini saya tambahkan 1. Cuma saya mikir-mikir lagi, nanti teman-teman tambah puyeng, ya. Kalau saya tambahkan retention, ya sebetulnya saya mau masukkan, ya ini menjadi tambahan calon pelanggan, ya nilai konversi sama nilai retensi baru jadi pelanggan. Karena kalau nggak ada retensinya, itu datanya nanti ini akan ngaconya, itu ngaco di bagian acquisition cost vs ya payback period atau lifetime value. Nanti ngaconya di situ tuh. Ya baik, nggak apa-apa. Saya buat tetap 5 cara menaikkan keuntungan usaha aja. Ya 2 tahun gitu kan retention rate itu jadi agak rumit ya sih. Oh, ini retention rate. Betul. Nah, baik, retention rate tadi seperti saya katakan Mas, kalau dia tidak retensi, dia referensi. Saya lanjut ya, ini saya nggak mau bahas lagi karena ini sudah ada. Saya langsung lompat aja ke sini nih. Ini mau saya tambahin supaya nanti malam hari ini PR-nya ya paripurna ya. Ini baru berbicara masalah bukan akselaris, reprofile, terus 5Ways. Bagaimana Anda menggabungkan materi ini sehingga nanti untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan malam hari ini. Baik ya. Nah ini ada sebenarnya customer acquisition cost. Ini harus ada catat ya. Oke, catat ya, silakan. Nah, definisinya di bawah itu kan, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 orang pelanggan baru. Oke, berapa? Tapi seperti yang saya katakan tadi kan, ini bukan pelanggan, bayar lah. Ya, saya kurang suka nih dengan kata-kata pelanggan karena belum bisa bilang pelanggan banget gitu loh. Ya. Baik ya, biaya iklan dibagi dengan jumlah pelanggan baru. Contohnya, oke, kita coret ya. Misalkan ya, tadi CAC ini sebetulnya CAC Customer Acquisition Cost. Ini kalau saya Indonesia kan agak susah, ya. Atau harus biaya akuisisi itu aja. Ya, biaya akuisisi ya. Ya, biaya akuisisi, biaya akuisisi. Pakai. Akuisisi, ya. Ya. Nah, biaya iklannya misalkan Anda keluar duit 1 juta ya, di bulan itu. Ya. Gimana? Ini aja. 10 juta lah ya, 10 juta kecil dan 1 juta ya. 10 juta di bulan itu. Ya. Ternyata closingnya ada 200 orang. Berarti berapa biayanya? Per 1 customer. Hah? 50.000 ya. Baik, 50.000 per customer. Nah, ini disebut namanya acquisition cost. Paham nggak? Paham ya? Baik, tuh. Nah, lifetime value ya, omset kali margin kali lifetime. Tapi ini saya skip duluan karena ini nggak benar-benar diperlukan pada saat sekarang. Tapi ada boleh foto aja. Ya. Oke, saya biasanya jarang menggunakan lifetime value sih. Saya lebih juga menggunakan payback period. Soalnya lifetime value ini kayak kapitalis banget deh. Seorang itu dihitung dia akan bisa menguntungkan kita sampai berapa lamanya gitu loh. Ya, kayak semacam gitu loh. Saya hitungnya lebih suka yang pakai payback. Jadi lifetime value ini sebenarnya ada kebalikan sama paybacknya. Nah, kalau ini jangka waktu seseorang menjadi pelanggan dalam berapa bulan. Kalau bisa kan seterusnya kan gitu loh. Ngerti gak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya lebih suka pendekatan ini. Ini lebih masuk akal, ya. Payback period atau angka pengembalian modal. Ini yang sering kali ini teman-teman ngomong ROI. Ya, ROI sama payback period itu sebenarnya bolak-balik. Ya, kalau ROI bentuknya persentasi, kalau payback period bentuknya adalah bulan atau tahun. Paham nggak, teman-teman? Tingkat pengembalian modal, jangka waktu pengembalian investasi untuk mendapatkan seorang pelanggan. Ngerti ya? Contoh tadi kan, berarti kan CAC-nya kan ini nih, ya kan? Jadi payback period. Ini yang seringkali orang bilang BEP loh. Ya, itu sebenarnya payback. Ya, ini sama dengan CAC, berarti kan 50.000, ya, dibagi, oke? Nah, omsetnya dikali margin, artinya keuntungan kotor. Paham ya? Lanjut. Kapasitas produksi. Nah, ini nanti ada akan pakai nih. Oke.
Lupakan yang tadi itu nggak kepake sekarang, yang ini ada yang dipakai nih. Ya, baik, yang tadi dipakai tempat yang lainnya. Lanjut ya. Kapasitas produksi, ada orang uangkan buat apa itu? Teh tarik. Oke. Nah, dia satu hari bisa membuat berapa teh tarik, paham ya? Atau 1 jam dia bisa memproduksi berapa teh tarik, ngerti ya? Lanjut ya, tetap ini. Saya kasih visualnya aja ya teman-teman ya. Nah, kita punya suatu proses nih, misalnya apa? Buat nasi goreng. Oke? Nah, saya sekali produksi nasi goreng, catat ya, nanti teman-teman bantu hitung ya. Saya produksi nasi goreng, sekali buat nasi goreng, saya membutuhkan waktu 5 menit. Terus gampang-gampang gitu. Oke, ya, ada bumbu-bumbu yang setengah racik yang sudah saya sediakan duluan. Makanya nanti juga teman-teman harus tahu, bumbu setengah racik itu untuk mengurangi cycle time, supaya kapasitas produksinya bisa naik. Simpelnya begitu, oke? Nah, 5 menit saya selesai. Oke? Artinya, per jam saya berapa banyak bisa produksi? 12 kan? Ya, baik. 12 per jam. Kalau saya bukanya 10 jam dikurangi waktu istirahat 2 jam, atau kalau rumah makan gak ada istirahat dong ya, karena kan gantian shift kan, ya 10 jam akan kerja. Nah 10 jam ya non-stop gitu saya buka, berarti berapa banyak? 120 porsi, itu 120 porsi kapasitas produksinya sehari. Paham gak? Apa? Dengan 1 pegawai. Ya. Baik. Net time dibagi lead time. Nah, itu udah gampang. Ya, net time tadi itu yaitu dikurangi. Ya, kalau mungkin sebenarnya ada yang sebelumnya lead time, tapi kalau dalam produksi mungkin sebenarnya cycle time. Lebih tepat. Kalau lead time kan termasuk sama pengiriman kan. Ya. Nah, cycle time. Ya, termasuk jeda tuh. Makanya net time dibagi lead time. Terus itu pas. Ini orang produksi ya berarti ya. Kalau saya pakai nalar. Oke ya, lanjut ya teman-teman ya. Ya. Kalau itu kan tadi kalau satu kayak nasi goreng kan 1 orang langsung jadi satu. Iya. Kalau misalkan produksi itu dibagi 2, jadi misalkan ada kalau misalkan persiapan sama apa? Kalau ya. Coklat itu ya yang coklat dulu. Ya. Nah baru dari ini bahan baku itu kan butuh misalkan 2 orang. Ya. Nah terus itu diproses lagi ya. 3 orang. Ya. Nah itu ujung ke sini, berarti cycle time. Dihitungnya per 5 orang itu. Iya, per 5 orang. Cycle time-nya untuk menjadi satu produk. Paham ya? Oh, iya. Nanti kalau sudah terlalu detail banget nanti sama Mas Arif ya. Karena nanti akan bicara gini nih. Nanti ada bicara masalah bottleneck dan segalanya kan, yang tidak balancing ya. Ada bed size-nya. Bed size. Ada bed size itu satu produk misalnya dikerjakan berapa orang. Ya. Ini masuk bed size. Kan ada 2, ada continuous, ada bed size. Ya. Jadi cara hitungnya sama. Sama tetap cycle time itu ya ujung, pokoknya sampai produk jadi. Dari awal sampai produk jadi. Intinya di situ aja. Tinggal nanti kita menghitung lagi per masing-masing cycle time sehingga kok ini kok barangnya numpuk di sini. Itu nanti dibicara masalah lean manufacturing ya, sama Mas Arif atau soft cycle manufacturing. Oke? Nah, sekarang biar nggak terlalu puyeng dengan banyak istilah ya. Gitu kan? Ya. Jadi waktu kerja atau jam buka aja kita ngomong ya. Jam buka aja ngomongnya dibagi dengan waktu durasi produksi per 1 porsinya. Paham ya? Oke, selesai ya? Udah, sepakat? Sepakat. Rehatnya saya hapus aja ya. Net time aja gitu ya. Anggap aja kalau 10 jam buka ya 10 jam karena dia ada 2 shift mungkin ya. Lanjut ya. Kapasitas kursi. Kalau itu rumah makan ya, ada namanya kapasitas kursi kan? Ya. Kenapa? Tadi kapasitas porsinya kan. Sekarang kapasitas kursinya nih. Ya. Di dalam rumah makan tersebut kursinya berapa banyak? Kadang-kadang kita mentargetkan seseorang, wah ini kurang rame nih, ya, atau gimana ya istilahnya, terlalu sepi kan, ya. Nah ini jadi pertanyaannya jadi beberapa macam gitu kan, sepi itu berapa persen, ya. Terus apakah balance antara produksi dengan kapasitas kursinya, itu nanti harus dihitung, paham ya? Oke, kapasitas kursi itu intinya adalah jumlah kursi gitu aja. Jumlah kursi artinya kemampuan dia menampung customer
setiap jamnya atau setiap harinya. Tapi kalau buka 10 hari, 10 jam, ya, 10 jam, rata-rata orang makan adalah 1 jam misalkan, ya. Nah artinya ini dikalikan lagi kursinya, jumlah kursinya misalkan 20 kursi, ya, kursi. Artinya kapasitas penampungan dia di rumah makan tersebut yang makan di situ, ya, adalah 200 orang. 200 porsi. Ini porsi nih maksudnya. Ya. Karena dikalikan 1 jam. Oke. Artinya tadi kalau 120 porsi misalkan 120 porsi, ya. Ini 120 ini porsi apa namanya? Kapasitas produksi, ya. Nah, ini berarti artinya kan ini lebih kecil nih. Benar? Dampaknya apa? Dia nggak bisa mengcover kan, ya. Jadi ini harus menambah karyawan kan, ya nggak? Nanti mesti gini, kursinya mesti akan ada yang kosong. Kalau kursinya dipenuhi pun semua, orang akan nungguin. Paham nggak? Ngerti ya maksudnya? Karena kapasitas produksinya itu nggak nyampe gitu. Paham ya? Kalau ini sebaliknya, dibalik ini yang lebih gede, ya. Misalkan ini 500, ya. Ini cuma 200. Apa yang dilakukan? Ya. Kalau nambah kursi nggak bisa, kalau tempatnya sudah pas gitu. Take away, betul ya? Paham ya? Ya. Jadi kan kalau orang yang mungkin langsung pendek bilang gini, pecat aja karyawannya kan begitu. Ya, jangan sampai 200 kan buat aja, jangan sampai 500 dibuat 200 saja kan begitu. Paham ya maksudnya? Oke ya, lanjut ya. Baik. Nah, makanya tadi ada satu lagi yang disebut namanya tingkat okupansi. Saya ngomong yang paling gampang gini aja bahasanya, ya, supaya bahasa umum aja. Okupansi itu kayak gini loh. Hotel itu, ya, ada 100 kamar. Dia dihuni 70%. Berarti berapa kamar? 70 kamar kan? Ya. Atau kalau dihuni 70 kamar, artinya 70% okupansi. Paham? Ngerti ya? Baik. Kalau sudah paham, ya. Nah, saya lanjutkan slide-nya. Boleh? Oke. Sorry. Enggak. Ini CD juga kaget juga pas saya. Apa nih slide-nya ini? Ya. Nah, saya mau bicara masalah opportunity cost, ya. Opportunity cost nanti VS Kau aja. Ayo cari opportunity cost adalah apa? Itu tadi kan harga dari sebuah peluang yang hilang karena kita melewatkannya. Tapi jangan Anda lihat ini terus melewatkan si kita karena kita barusan nikah. Bukan begitu, enggak. Gini loh. Sering kita tuh mau iklan atau mau endorse, ya. Ya, jadi kayak saya pakai kita gara-gara saya kemarin tanya sama beda endorser kita jadinya mau ke siapa aja, kok nggak terkenal. Udah daripada kita kasih foto yang terkenal, kasih foto yang terkenal. Toh ini juga dulu pernah saya mereferensikan kepada Diana untuk diambil. Ya, singkatnya begini loh, saya bilang itu si kita, ya, endorse. Kamu tahu nggak kita sapu ya kak? Itu dia endorse murah loh, cuma 300 ribuan aja atau 500 ribu zaman dulu ya. Zaman dulu, wah ambil tuh ya nggak usah mikir panjang. Nanti menghasilkan atau enggak juga, ngerti ya? Nah, jadi intinya apa? Kalau bicara masalah opportunity cost nanti ini, kita cuma mikir risk and benefit gitu aja. Ya, daripada tak lewatkan, aku bayar 500 ribu, kemungkinannya rugi atau untung kan begitu ya? Nah, kalau rugi pun aku bisa ngukur. Ya, tapi kalau aku tidak bayar 500 ribu itu, aku terlewat. Ngerti ya? Ya. Baik, teman-teman gini, contoh yang lain nih. Anda mau iklan di Facebook nih, ya, saya mesti ngitung apa? Acquisition cost, betul kan? Nah, saya biasanya ngasih budget sama tim saya, acquisition cost per satu orang 50 ribu. Udah, paling 50 ribu itu, ya, ketutup sama pendaftaran pertama, atau maksimum 100 ribu, tertutup oleh pendaftaran pertama kali. Udah, selesai. Ya, aku suka 100 ribu. Ya, lifetime-nya saya anggap maksimum 1 bulan. Itu bisa kan, tetap ketutup. Ya, lifetime value-nya 1 bulan tetap ketutup. Baik. Nah, saya iklan 100 ribu, ya, itu saya kok takut. Kenapa? Ya nanti kalau closing, kalau nggak closing bagaimana? Buat saya lebih baik nyoba ngiklan, ya, ngeluarin duit 5 juta, 10 juta, daripada saya nggak ngerti hasilnya seperti apa. Paham nggak? Nah itu adalah opportunity cost yang saya bayar.
Saya bayar 10 juta opportunity cost ini ya dengan risiko dan benefit yang akan terjadi. Paham ya? Ngerti ya? Risikonya, belum? Paham? Paham ya? Baik, paham ya sudah. Ya, jadi intinya seperti itu aja. Ya. Iya, siap untuk hilang. Ya contoh gini loh, ada mau deketin cewek nih di sini nih, ya mau ada lamar nih, selamat ya FM. Ada risiko loh, enggak? Tapi daripada Anda tidak, misalnya gini, dia suka bunga, saya beli bunga, tapi bunga pas lagi mahal nih, 50.000. Udahlah, 50.000 VS opportunity cost-nya, gitu loh ya. VS opportunity-nya, ya. Kok cuma 50.000 doang aja kok, nggak apa-apa deh, aku ambil deh 50.000. Gambling gitu kan ya. Nggak dapat, ya sudah 50.000 hilang. Daripada aku menghilangkan opportunity cost yang sesungguhnya. Paham nggak? Ya, simpelnya begitu aja. Oke, baik ya. Lanjut. Nah, sekarang acquisition cost vs opportunity cost. Ini yang sering kejadian seperti itu. Ya, kita seringkali menunggu sampai sempurna, ya, nggak mau mencoba. Ya. Sekarang pilihan kita menunggu sampai sempurna atau coba dengan risiko kerugian yang terukur. Oke? Nah, tapi juga ada kemungkinan untung juga. Benar nggak? Paham yang maksud nggak? Paham. Silakan pertanyaan sebelum nanti ada dikasih tugas. Begitu ada dikasih tugas, nggak bisa tanya lagi ya. Ya, silakan Mas Anta. Terima kasih Mas. Iya. Tadi menanggapi CAC Mas. Iya. CAC itu kalau tadi kan cuma biaya iklan ya. Padahal kita keluarin bahan yang lain juga. Iya. Kayak tim sekarang malah bahkan tim sales itu bisa jadi variable cost gitu. Iya, betul. Nah itu gimana Mas? Ya, ada yang menghitung sampai sedetail itu Mas. Cuman kalau saya gambarkan di sini menghitung sampai sedetail itu, nanti teman-teman malah puyeng. Dan makanya saya hitungnya begini Mas. Sebetulnya gambarnya gini aja Mas. Contoh nih ya, di bisnis itu, ya kan teman-teman kalau gabung UB Pro kan bayar biaya 100.000 nih aktivasi. Ini contoh aja ya, paling gampang ya. Bayar 100.000 biaya aktivasi. Plus 100.000 di bulan pertama, 1 bulan. Atau biaya per bulannya ini 100.000. Kalau ini kan biaya aktivasi cuma 1 kali nih, 1 kali aja. Ya, nah ini kan 100.000-nya per bulan. Oke, saya biasanya budgetin ini aja Mas. Ini saya pakai buat CAC. Oke, nah yang ini saya pakai apa? Operational cost. Paham nggak? Saya pakainya gitu aja simpelnya. Ya. Kalau untuk misalnya software hosting segala macam ada landing page segala macam Pak, Mas. Iya. Itu kan cost juga. Iya. Dimasukin ke CAC apa enggak? Oh kalau itu Mas masuk harusnya. Soalnya apa? Itu Mas sudah masuk ke tempat apa namanya? Kalau udah iklan kayak gitu, itu mau lebih detail lagi. Jadi saya misalnya gini, saya mau kasih tugas sama teman-teman supaya nanti teman-teman nanti ini di luar tugas itu pun juga ya tetap bisa pakai dasar pemikirannya duluan ya. Nah nanti kalau yang seperti itu Mas tanya ada tuh si Guan mana Guan? Guan ada di mana? Ya itu tanya sama Guan juga boleh. Iya, satu lagi Mas. Ya. Kalau kita tumbuh secara organik ya, saya dulu pernah main IG secara organik itu terus nggak ada biaya iklan. Jadi gitu CAC gimana tuh? Saya bilang iklan itu masih organik tuh Mas. Yang nggak organik itu kalau manipulatif. Jadi misalnya untuk develop konten, karena ada kita kadang-kadang outsource ke freelance, bikin video segala macam, yang nanti konten itu akan diukur dia mendatangkan berapa customer. Itu masuk biaya CAC juga berarti? Ya, masuk. Masuk itu. Ya, biaya CAC. Jadi kalau teman-teman, jadi organik yang dimaksud gini loh, pupuk itu tetap digunakan. Ngiklan adalah pupuk. Tapi ada yang organik iklannya, ada yang non organik. Yang saya sebut non organik maksudnya itu adalah iklan yang akan merusak ekosistem. Nanti ya, yang saya maksud seperti itu. Contoh gini loh, merusak ekosistem gambarnya gini loh. Saya nanam, biasanya panennya 2 bulan. Biar panennya lebih cepat daripada 2 bulan, saya kasih pupuk ya non organik. Karena kalau pakai pupuk organik biasa cuma 2 bulan, tapi tetap pakai pupuk. Ya, nah kalau nggak saya kasih pupuk yang non organik tadi ini hasilnya 2 bulan. Untuk mempercepat saya buat 1,5 bulan, kan begitu loh. Ya, tapi risikonya ada di dalamnya itu
tanahnya akan strukturnya akan rusak. Sehingga besok pas saya nanam lagi kedua kalinya, pupuk saya dosisnya harus gede. Paham nggak? Ya, kenapa? Ya karena struktur tanahnya udah rusak dan lebih gede lagi. Ya, dan itu akan merusak ekosistem sekitar kita. Tanah akan semakin rakus, kira-kira begitu. Ya, nanti yang masalah pupuk itu benar, tanya sama Mas Jamil, soalnya orang IPB, Institut Perbankan beneran. Bicara bobor. Paham ya teman-teman ya? Ya. Nah, jadi tetap itu organik, cuma organik anorganik itu kontennya sih saya bilang. Ya, how to-nya sama kontennya. Ya. Baik ya. Cukup? Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko masih dari Jember. Iya, Mas mau nerapin 5Ws ini kalau di bisnis yang kita nggak langsung bersentuhan dengan end user, Mas. Misal reseller atau mungkin titip di retail. Barangnya cara mengukur lead-nya. Cara mengukur lead-nya itu seperti apa? Kan kalau misalnya kita buka kedai itu kan tahu ini pelanggan baru kan. Produknya contohnya apa Mas? Konkretnya? Kalau saya teh itu. Teh. Ya. Itu kan misalnya titip itu oleh-oleh. Kita kan teh saya belum cair atau teh yang apa itu mesti yang apa? Seduh. Iya, seduh. Ya, misalnya kita taruh di toko oleh-oleh misalnya. Terus mungkin ada reseller juga. Lah, cara ngitung kita apa efisiensi CAC-nya itu kan kita kan iklan. Kalau beli kita langsung kan kita tahu ini pelanggan baru atau hanya kita ada. Kalau pas dijualkan orang distributor atau reseller itu apa? Iya, ini yang sering saya bilang sih. Ini sebenarnya nanti masuk ke apa ya? Saya lupa materinya mana. Intinya begini. Pas kita nunjuk seseorang jadi reseller, dia berarti D dan sama dengan P. Dia bukan cuma D tok. Seringkali kalau ketemu reseller sama gini, Pak, kapan kita diiklanin? Iya kan? Lo tuh reseller tahu bukan distributor. Kalau lo distributor buat naruh barang sama lo, konvensional distributor, ya. Ini distribusi, ini promosi terpisah. Ngerti ya? Cost distribution, cost promotion. Nah, kamu reseller, kamu distribusi sekaligus promosi, sekaligus cuap-cuap. Jangan nunggu jatah preman. Itu seringkali saya ngomong gitu. Paham nggak? Nah, makanya sekarang dia apa? Dia distributor. Tak tuntut kamu distribusikan sampai merata. Karena tugasnya mendistribusikan dengan merata. Makanya dia saya bilang kan, distributor area, treatmentnya seperti itu. Kalau reseller, treatmentnya tidak ada jatah preman. Kamu yang harus cuap-cuap. Makanya lucu banget kalau kita iklankan ke reseller kita. Paham ya sahabat? Ya. Nah nanti di revolusi saluran distribusi itu yang saya bahas. Paham ya maksudnya? Balik lagi. Nah kalau Mas Eko sekarang ya sudah di taraf ujian ini sudah sampai belum? Tadi Mas Eko kemungkinan besar belum nyampe ujian ini. Makanya balik ke tempat BLR lagi. Kesalahan tadi itu loh. Belum uji ngangenin kok sudah pakai reseller. Teman-teman paham ya? Yang saya maksudnya, paham ya? Jadi belum uji ngangenin kok sudah pakai reseller. Jadi kita nggak bisa mengukur angka repeat order yang sesungguhnya bagaimana. Nanti mas ya? Ya nanti repeat ordernya akhirnya repeat ordernya si reseller. Paham gak mas? Pasti kok. Mau tanya lagi kalau belum paham apa? Intinya kalau berarti kalau sistem suri itu kan berarti CAC-nya nggak, maksudnya biaya itu berarti di misalnya di margin reseller berarti ya, ikut di situ. Oke, kita nggak bisa iklan kan, kita nggak bisa iklan. Mas iklan via Facebook, iklan di mana? Landingnya ya ke Instagram. Landingnya ke Instagramnya Mas. Iya. Nanti ordernya langsung bisa tepat Mas. Ke reseller juga ya, kita arahkan ke toko. Oh, nggak bisa ngecek itu. Itu nggak bisa ngecek. Tadi ya, itu promotion itu makanya karena dipisahkan kan, jadi nggak bisa dicek directnya. Nah itu sudah ngomong post promotion selesai itu. Ya, betul ya Pak Masta di belakang, Rico. Ya, ini dia kan promosinya itu loh. Ya, itu nggak bisa diukur kan karena kalau ini ke reseller kan, ya nggak. Nanti resellernya berarti sebentar, si orang ini berarti nanti ordernya langsung reseller tersebut, yang terdekat atau gimana? Ke toko mas, misalnya ke toko, kan kita ke retail, misalnya kayak ke toko oleh-oleh seperti itu. Iya. Jadi barang kita bisa didapat di sana gitu.
Oh ya. Seperti itu. Kalau seperti itu sih, menurut saya ya ini juga nanti harus cek juga di angka repeat ordernya juga. Itu paling gampang yaitu keseluruhan budget iklannya berapa, per bulan dapatnya berapa, selesai. General, iya. Nah cuman di situ kan susah untuk nanti ngecek masalah dia itu new customer atau ya itu maksudnya itu konsumennya new customer. Iya. Terus satu orang belinya berapa? Iya kan? Iya. Paham ya? Karena acquisition cost itu kan bisa dihitung kan biaya memasukkan satu orang ke dalam database kita kan. Iya. Ya. Baik. Oke ya. Cukup ya? Oke, terima kasih.